Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan ngebahas tentang sesuatu hal yang sangat menarik, yakni tentang nisan. Pernah nggak sih kita ke makam, kemudian kita melihat batu nisan, lalu kita mikir, oh cuman penanda kubur biasa. Namun, jika kita peka, khususnya pada nisan-nisan yang ada di Aceh, nisan-nisan tersebut memiliki makna nilai sejarah, budaya, dan bagaimana cara manusia memaknai hidup dan mati. Jadi, pada video kali ini, saya akan mengajak kalian untuk melihat nisan Aceh, yang dimana nisan Aceh itu bukan hanya sebagai batu kuno biasa, bukan hanya sebagai objek penanda makam kubur biasa, tetapi batu nisan tersebut merupakan objek kajian keagamaan yang memiliki nilai filosofis jika dilihat dari filsafat kebudayaan. Apa sih nisan Aceh itu? Nisan Aceh adalah sebuah tinggalan Islam yang berkembang seiring masuknya Islam ke Nusantara, khususnya ke wilayah Aceh, yaitu sekitar abad ke-13. Yang menarik dari nisan Aceh ini bukan hanya sebagai usianya yang tua saja, tetapi nisan Aceh ini memiliki beragam bentuk. Ada yang bentuknya silindris, ada bentuknya pipih, serta ada juga yang bentuknya seperti tiang. Nah, nisan Aceh ini juga memiliki motif-motif yang beragam. Ada yang berkaligrafikan Arab, ada juga yang bermotif simbol-simbol keislaman, serta ada yang bermotif tumbuhan. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa nisan Aceh ini merupakan pertemuan antara ajaran Islam dan tradisi lokal yang ada di Nusantara yang dibentuk dalam bentuk material. Secara sederhana, nisan itu emang hanya sebuah penanda makam biasa saja. Namun di Aceh, nisan tersebut memiliki makna yang dalam, yang dimana nisan tersebut menunjukkan siapa yang dimakamkan, peran sosial, bahkan status keagamaannya. Jadi ya, makam raja-raja atau tokoh-tokoh penting ulama yang di sana itu mempunyai bentuk nisan yang lebih besar. Semakin penting dia, semakin kedudukan keagamaannya tinggi, maka semakin besar juga bentuk nisan yang ada di Aceh. Karena itu, nisan Aceh juga berfungsi sebagai pengingat dan kefanaan hidup, simbol kedudukan manusia terhadap Tuhan, sekaligus media refleksi spiritual bagi yang masih hidup. Supaya kita lebih paham lagi kenapa sih makna nisan Aceh itu berubah, kita akan memakai salah satu teori, yaitu teori dari C.A. van Persson, yaitu seorang filsafat kebudayaan. Menurut Van Persson, kebudayaan manusia itu berkembang melalui 3 tahapan. Yang pertama, tahap mitis. Tahap mitis itu adalah tahap yang dimana benda-benda itu sakral dan punya kekuatan religius. Kemudian yang kedua itu ada tahap ontologis, yang dimana tahap ini manusia mulai berpikir rasional, melihat benda sebagai objek yang bisa dipahami secara logis. Kemudian yang terakhir yaitu tahap fungsional, yang dimana benda kebudayaan dinilai dari fungsi dan manfaatnya dalam kehidupan modern. Nah, teori ini bisa kita pakai agar kita paham kenapa sih nisan-nisan yang ada di Aceh itu mempunyai makna yang berubah. Nah, jadi pada masa lalu itu nisan Aceh itu berada pada tahap mitis, yang dimana pada tahap ini tuh masyarakat Aceh itu menganggap bahwa nisan itu sakral serta harus dilakukan ritual pada saat pemakaman, yang dimana nisan ini dianggap memiliki nilai keimanan. Kemudian seiring berkembangnya waktu, masyarakat Aceh itu mulai ke tahap ontologis, yang dimana masyarakat Aceh tidak hanya memandang nisan itu sebagai sakral, tetapi sebagai karya budaya dengan bentuk, simbol, dan nilai tertentu. Kemudian kita hidup di tahap fungsional. Pada saat ini masyarakat Aceh itu lebih sering memandang
nisan itu sebagai artefak sejarah, warisan budaya, bahan penelitian akademik. Namun, meskipun makna yang bergeser, nilai filosofis nisan Aceh sebenarnya tidak hilang. Ia tetap menjadi simbol tentang kesadaran manusia akan kematian, hubungan manusia dengan Tuhan, serta identitas budaya Islam masyarakat Aceh. Sebagai mahasiswa, kita bisa melihat bahwa hari ini ada jarak antara warisan budaya dan pemahaman generasi sekarang, yang dimana pada sekarang itu orang-orang itu hanya melihat nisan Aceh itu sebagai artefak biasa, artefak yang ditinggalkan di museum, bahkan hanya sebagai spot foto biasa saja. Namun di sisi lain ada juga perbedaan pandangan, seperti masyarakat melihat nisan sebagai benda sakral, kemudian akademisi melihat sebagai objek kajian. Jika tidak ada dialog, maka akan sulit untuk pelestariannya. Maka kita sebagai mahasiswa, kita turut bangga dan turut melestarikan nisan-nisan yang berkembang di Nusantara, agar generasi kedepannya dapat melihat begitu indah, begitu penuh makna nisan-nisan yang ditinggalkan pada tokoh-tokoh penting pada saat dulu. Baiklah, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa batu nisan Aceh itu bukan hanya sebuah batu nisan biasa, bukan hanya sebuah penanda kubur, melainkan ia adalah cerita, iman, budaya, dan makna bagaimana manusia memaknai hidup dan mati. Memahami nisan-nisan Aceh berarti kita memahami sejarah berkembangnya Islam di Nusantara, serta menghargai identitas budaya, serta belajar melihat masa lalu secara lebih bijak. Bagaimanapun akhirnya batu yang diam pun dapat berbicara jika kita mendengarkan. Baiklah, salah dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.